Mimpi itu gak bisa dibangun dalam semalam. Gak bisa terwujud kalau kamu tidur di kasur aja. Capek emang, tapi itulah harga sebuah keberhasilan. Kalau kamu gagal, ambil langkah kuda. Dengan cara mundur 1 langkah untuk melompat 3 langkah ke depan. Percayalah, asinnya keringatmu akan berbuah manisnya keberhasilan. Oke, kita coba analisa ini ya guys ya. Oh, ini captionnya nggak ada ya. Oke. Oh, ini abang entry SL di situ. Oh, kena SL maksudnya ya. Berarti abang entry sebentar. Abang entry di sini, SL di sini, berarti entry buy ya. Entry buy tapi kena SL. Alasannya, oh, abang menggambar ini ya, trendline. Nah, ini seperti apa ya? Wedge ya. Kalau turun berarti falling wedge ya. Falling wedge. Terus ini break ya. Break, turun, abang mengambil demand-nya. Ya, oke, boleh ya. Jadi gini. Ini secara struktur ya guys ya. Nah, kemudian ini berhasil nge-break trendline, berhasil nge-break swing. Artinya ini membawa indikasi ke atas. Oke. Lalu abang tunggu retest ya, berarti ini ya. Abang tentukan demand-nya untuk mengambil entry. Ya. SL di sini. Tapi ternyata kena. Ya, oke. Lalu jadi seperti itu ya Bang ya. Apa namanya, kalau saya boleh mendeskripsikan gambarnya abang seperti itu ya, abang analisanya ya. Oke. Nah, ini kenapa kok gagal. Nah, coba kita top down analisis dulu ya. Ini tadi ini di time frame berapa ya? 30 ya. 30. Kalau yang ini di H4. Oke. Nah, di H4 coba kita gambarkan market struktur ya. Ini oke, berarti ini naik ya. Ini secara garis besar aja seperti ini ya. Turun, ini sudah nggak sanggup membuat higher high ya, dia turun. Oke, kemudian break. Nah, ya kan, di sini equal high, di sini lower high ya, artinya kan ini turun. Nah, ini sempat membuat breakout ya. Oke, lalu kalau saya seperti ini ya, bentar. Nah, lalu di sini belum menyentuh demand ya, artinya demand ini masih fresh, tapi dia masih naik ya. Terus ini, nah ini membentuk swing, dia turun, ambil demand-nya ya, direspon di sini, kemudian dia naik. Harapannya setelah mengambil demand ini dia naik lagi ya. Ini dalam range sideways yang sangat besar ya. Nah, kayak gitu. Ini level penting, ini level penting. Oke, seperti itu ya. Lalu ini yang terjadi bagaimana setelah break ini ya, dia membuat swing low, dia membuat swing high, lalu membuat lower low di demand, dan dia direspon ya. Kalau misalkan kita nggak terlambat, kita bisa ancang-ancang buy di sini, karena di sini demand yang masih fresh, dia naik ya. Target rasional di sini terpenuhi ya. Jadi di sini sudah membuat swing lagi dengan penurunannya ya. Nah, coba perhatikan. Ini tidak mampu membuat higher high dari ini. Artinya belum ada indikasi untuk naik. Ya, indikasi kenaikan belum ada. Dia malah turun, malah membuat lower low. Nah,
ini yang menjadi penyakit ya. Gitu ya. Dia membuat lower low, artinya kenapa kok dia membuat lower low? Ya wajar. Kenapa? Karena dia sudah nggak fresh demand-nya. Ya, nah membuat lower low ini membawa indikasi harga mulai turun. Gitu bang. Ya. Lalu di sini ya. Nah, ketika ini naik ya, harusnya di sini berpotensi menjadi bounce ya. Sebelumnya yang di sebelah kiri tadi support. Nah, di sini berpotensi menjadi resisten. Akan tetapi dia masuk dulu. Nah, masuk dulu ini loh. Bullish, bearish, dan seterusnya ya. Artinya ini sudah ada apa ya? Kalau 3 inside down ya, istilahnya satu candle dihabiskan oleh beberapa candle ya. Artinya di sini sudah terbentuk swing baru. Nah, swing baru ini lebih rendah gitu. Artinya ini juga masih turun. Indikasinya support ini swing ini, struktur ini di break, ini membawa info penurunan, membuat koreksi. Ternyata swingnya lebih rendah, nggak mampu untuk ngebreak swing ini, gitu. Ya, jadi urutannya dari sini ke sini, ini nggak mampu membuat higher high. Artinya ini indikasi turun. Ini ngebreak, ini indikasi turun. Ini koreksi, membuat swing lagi, ini lebih rendah ya, ke sini. Artinya turun lagi. Nah gitu bang ya. Jadi di time frame besar ini datanya sangat kuat. Dari candle to candle sini ya, beberapa candle terakhir ini, struktur terakhir ini, itu indikasinya turun semua. Gitu ya. Nah kalau abang buy di time frame 30 ini berbahaya. Biasa bang, breakout nanti bisa membuat fake out ya. Ternyata fake breakout. Coba ini. Ini memang benar ngebreak. Tapi coba ini ya. Kan ada sumbu ini ya. Nah, ini loh bang. Ini base. Ya, ini turun. Ya, ini secara sederhana ya. Drop, base, drop. Ini mengambil harga di base, dia turun bang, gitu. Jadi belum tentu di sini ada indikasi naik, dia naik, gitu. Memang kita bisa ini ada indikasi kenaikan ini, tapi kan itu di time frame kecil, gitu kan ya. Ya, masalahnya kita di time frame besar itu indikasinya nggak ada kenaikan, gitu, ya. Jadi apakah nggak boleh bang saya entry buy di sini? Sebenarnya nggak apa-apa jika mengacu pada hanya pada time frame kecil ini M30. Tapi yang perlu diingat, data ini adalah dari sini, dari base ini, gitu. Dan data yang paling besar itu indikasinya turun semua bang, gitu. Ya, ya nggak apa-apa kita buy di sini, asalkan kita tentukan SL-nya, gitu. Nah ini kena, nggak apa-apa kok. Ya, di dalam trading ini salah analisa nggak apa-apa. Yang penting ada evaluasinya. Supaya apa? Supaya kita kedepannya bisa lebih tangguh, bisa lebih kokoh dalam analisa, gitu. Nggak apa-apa bang, ya. Abang entry buy sebenarnya tidak salah, ya. Cuman mungkin dari data yang di time frame besar ini, seperti yang saya kumpulkan tadi ya, analisanya seperti itu, indikasi-indikasi yang muncul apa saja, mungkin abang belum terpikirkan, mungkin kayak gitu ya. Nah, ini tadi saya menjelaskan secara sederhana market strukturnya, gitu.
ya. Jadi swing-swing ini sangat penting gitu ya. Nah ini ya, jadi sudah saya jelaskan tadi ya, perjalanannya ke sini terus menyentuh sini dia respect ya, karena ini masih fresh yang pertama, tapi ini nggak mampu membuat higher high gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu di M30-nya abang mendapatkan indikasi ini untuk buy, nggak salah gitu, tapi karena data di time frame H4 terlewatkan gitu aja gitu ya. Jadi data di time frame yang besar itu sangat kuat menurut saya bang ya. Nah untung abang taruh SL, jika tidak ya ini akan lanjut turun bisa gitu ya. Jadi seperti itu ya masukan dari saya. Jadi di time frame yang besar ini di H4 datanya ini cenderung untuk turun, masih turun. Coba cari lagi, look to the left, ada potensi itu enggak support yang kuat atau demand area yang bisa kita manfaatkan untuk ambil reversalnya. Seperti ini di sini. Ya. Kondisi di sini itu kita memanfaatkan ini demand yang masih fresh. Nah, dari sini naik ke sini itu lumayan H4. Gitu. Ya. Jadi semoga bisa membantu ya bang ya, urutan analisanya ini ya. Oke, kita coba cek ini ya guys ya. Malam bang abang H4 ada QM konfirmasi daily bullish engulfing. H1 ada fresh demand sebaris bahu kiri, koreksinya bang guys. Di H4 ya, ini ya, low, high, lower low, higher high. Oke, ini baru di break ya. Dan ini belum menyentuh. Nah ini ya, swing terakhir ini itu danger zone. Jika dia menyentuh, maka kalau dia turun hati-hati ya. Kayak gitu ya. Ini danger zone-nya ya, titik awal dimana dia turun sangat drastis. Gitu ya guys ya. Oke, lalu sebentar, ini sini ya, bahu kiri, abang buy di sini. Oh, abang sudah SL plus ya. Oh, mantap ini. Oh, tinggal dikit lagi TP ini. Sebentar. Kemudian konfirmasinya bullish engulfing. Nah, ini ya. Nah, ini bagus sekali nih bullish engulfingnya. Ya guys ya, ini bagus sekali. Sangat bagus. Kemudian sorry. Mana tadi ya? Ini di H1-nya ini ya, H1 abang tadi ini zona markingnya ini ya, fresh demand ya. Sebenarnya ini sudah nggak fresh ya, tersentuh ini ya, tapi ini berupa spike aja. Cuman kita di setup yang besar tadi di H4 tadi, QM-nya itu belum menyentuh danger zone, maka bisa jadi ya ini first retest, istilahnya, sorry ya guys ya, gini. Ini kan diambil, sebenarnya ini nggak fresh ya, demand-nya itu nggak fresh. Nah kalau dari sini ya, ini break-nya kurang ya, kemudian dia turun ya, kemudian ngebreaknya itu kan dia turun lagi, break. Nah dari sini, jadi dari waktu ini, nah kayak gitu guys ya. Jadi gini, ini memang sudah nggak fresh, tapi baru breakoutnya itu setelah di waktu ini ya guys ya. Lalu di H4-nya ini tadi ya, kan kita sudah dapat data ya, ngebreaknya ini ya, ini nggak sampai di ini loh, danger zone ini. Nah ini sampai gak ya di supply ini ya? Saya kira ini nggak nyampe ya di supply ini ya. Jadi supply ini masih fresh guys ya, sampai belum sampai supply ini itu sudah dipantulkan. Maka kalau ini turun ya bisa berpotensi guys, gitu loh.
ada potensi di sini. Tapi kita harus ingat, tren turun. Gitu, harus hati-hati. Ngerti ya maksudnya ya? Dari sini rentetan analisanya saya harap nyambung ya guys ya, maksudnya ya. Oke. Kemudian yang ini tadi, walaupun ini sudah nggak fresh, sudah diambil spike ini, nah apakah kita nggak boleh bang entry buy di sini? Boleh, gitu. Nggak apa-apa, ya. Bang, ini kan late retest, apakah boleh? Nggak apa-apa guys, ya. Ini kan kelihatan late retest ini kan di H1 guys, ya. Kita dapat setupnya ini di H4. Nah saya pikir setup di H4 ini guys ya, itu nggak late retest ya, normal gitu loh, masih wajar kalau menurut saya. Dan yang paling penting SOP-nya adalah yang pertama, abang ini sudah mendapat konfirmasi yang pertama. Yang kedua, belum menyentuh danger zone, ya. Supply juga belum disentuh. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, dari daily ini abang bang siapa ini tadi ya, Bang Aden ini apa namanya, ini loh, membuat trendline. Artinya apa trendline ini? Artinya trendline ini sebagai batas juga, batas support juga. Ngerti ya maksudnya ya guys ya? Nah ini kalau di apa namanya, tarik garis, nah ini ya, ini kalau trendline ini tertembus, nah ini berbahaya. Tapi kita masih ada support apa namanya, mendatar ya, horizontal ya. Nah seperti ini, gitu. Jadi trendline ini sangat membantu guys untuk visualisasi mata kita, apakah ini masih bisa naik. Nah gitu loh. Contoh ya guys ya, misalkan posisi ini itu berada di bawahnya ini, misalkan ya, candle ini tuh beradanya di bawah ini. Nah beda lagi cerita guys, ini turun gitu ya. Jadi kita sangat perlu datanya dikumpulkan semua, lalu kita rangkai menjadi sebuah apa namanya, analisa ya. Dan apakah data pendukungnya itu yang banyak itu tadi mendukung analisa kita gitu loh. Nah kalau saya pikir ini banyak yang mendukung. Yang pertama, konfirmasinya bagus ya. Kemudian yang kedua, ada fresh supply atau danger zone yang belum diambil ya. Pendukung ketiga, trendline, bantuan trendline. Ini kita masih ada support yang menopang. Artinya apa? Ini terendahnya, ini masih naik gitu loh. Memang secara garis besar dia turun gitu, tapi ini masih naik. Jadi artinya masih sedang dalam fase triangle. Nah, ngerti ya guys ya maksudnya ya. Nah jadi seperti itu. Jika banyak yang mendukung analisa kita, data-datanya, maka boleh kita eksekusi buy di sini gitu guys. Nah TP di sini itu sangat rasional. Kenapa? Karena ini loh. Nah, ini previous high gitu. Sangat rasional. Ini bagus ya, sangat bagus sekali. Ya. Kalau mau TP bertahap, di sini ada hidden base, ada double maru. TP maksimum ini. Tapi pertanyaannya apakah bisa? Nah, gitu. Kalau saya mending bertahap guys, gitu. Amankan dulu profitnya. Ya, buat beli coki-coki. Kayak gitu guys, nggak apa-apa kok. Ya, gitu. Kalau misalkan level kita sudah swing trader atau position trader, nah boleh tembak jarak jauh. Nah kita belajar scalping dulu nggak masalah. Memang tahapan trader itu bermula dari scalper, ya, bermula dari scalping. Ya, nanti kalau sudah capek profit konsisten scalping, nanti pasti akan dengan sendirinya teman-teman beralih ke intraday gitu loh. Jadi tradingnya lebih santai, lebih bisa menikmati waktu gitu guys. Ya,
nggak apa, nikmati aja proses yang lumrah yang dialami oleh perjalanan seorang trader ya, kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman yang baru belajar ya, di grup ini yang baru belajar itu TP bertahap ya. Ambil TP rasionalnya dulu, nikmati dulu enggak apa-apa ya, jangan jauh-jauh. Nanti kalau sudah bosen profit konsisten di scalping, boleh teman-teman belajar intraday ya, coba bidik yang lebih jauh ya. Makanya belajar di CTC ini itu bertahap ya, itu kuncinya. 100 poin dulu nggak apa-apa kok, 150, 200, terus tingkatkan. Nah nanti analisanya bisa ke time frame yang lebih besar. Misalkan teman-teman biasanya entry-nya di M5 atau M15, nanti bisa setelah konsisten di time frame tersebut, entry-nya bisa di M30, di H1. Nah itu istilahnya naik level gitu loh guys ya. Jadi ayo belajar yang baik, bertahap. Kita cari metode belajar yang bertahap supaya kenaikannya itu bisa kita nikmati dan pengalaman itu bisa kita rasakan gitu loh guys. Progresnya yang penting ya. Dalam belajar itu progres harus kita dapat. Makanya dari kecil dulu. Jangan langsung pengen profit besar dulu ya, jangan ya. Profit 100 poin, 150 poin itu sudah bagus untuk awal ya. Saya usahakan teman-teman bisa ya normal lah nanti. Dalam kondisi normal itu 300 poin ya guys ya. Itu teman-teman harus bisa mendapatkan profit sejauh 300 poin. Di pair apapun sejauh 300 poin, 30 pips ya. Oke, kayak gitu ya guys ya. Oke, ini sangat bagus sekali ya analisanya. Saya setuju karena pendukungnya sudah banyak ya. Oke, ini mantap Bang. Good. Oke, kita coba cek ini ya guys ya. Koreksinya Bang guys, analisa saya di Audi NCD. Sebelumnya dia mantul level QM sebelumnya, dan yang sekarang saya open buy karena melihat seperti membuat setup QM juga untuk naik. Apa benar Bang guys? Coba kita cek ya. Buy di sini setup QM ya. Sebentar. Ada low, high, lower low, higher high. Dia turun ya. Di entry point sini kan sudah dikerjakan ya. Nah, kayak gitu. Lalu Abang entry buy di sini. Ya. Lalu di sini sebentar. Yang di sini low, high, lower low. Ini belum ya, belum ngebreak ya. Artinya belum ada indikasi naik ya. Jadi belum membuat setup QM. Jadi kalau misalkan ya, ini seperti ini. Nah, ya, low, high, lower low, higher high. Nah, ini baru setup QM ya. Ini break. Ada ini over under pattern. Ya. Nah, overnya ini itu mengindikasikan naik gitu guys ya. Jadi kalau ini turun, nah kita bisa entry di sini gitu ya. Oke, coba ini kita lihat ya. Nah ini di mana ya, di H4 ya. Nah ini trennya kalau saya gambarkan seperti ini ya. Gini. Ini ada spike ya. Oke, nggak apa-apa. Seret. Ini naik, sempat turun, break. Nah, gini, Bang ya. Turunnya ini, ya, kan dari sini nih. Turun ya, drastis ya. Nah, ini tuh dari mana? Kalau kita lihat sebelah kiri, nah, dari supply ini. Ya, ini data. Nah, ketika turunnya supply ini, coba cek. Apakah level QM ini bagus untuk diambil? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Masih ingat roadblock sama danger zone? Memang saya belum bikinkan materinya ya. Sabar ya guys ya.
Saya masih agak repot. Ini bikin materi QM manipulasinya juga masih dalam proses ya. Jadi sabar ya guys ya. Kita belajar santai aja tapi pasti gitu loh. Ya, teman-teman belajar yang sudah ada dulu dari video-video yang sudah ada. Tapi sempat saya singgung ya di video-video yang ada entry-nya itu bahwa roadblock itu yang mana, terus danger zone itu yang mana. Nah, gini. Kalau misalkan QM ini ya yang low, high, lower low, dia higher high. Ya. Misalkan ya, turunnya ini tuh ke sini. Nah, ini sangat bagus untuk mencapai TP ini. Masih ada potensi gitu loh. Kenapa? Karena bukan pada awal. Nah, kalau ini saya menyebutnya sudah danger zone. Gitu. Awal tren penurunan. Kalau kita lihat dari screenshot ini ya. Nah, ini awal penurunan. Artinya kalau harga sudah naik dan kembali lagi, ya, itu artinya sudah menyentuh danger zone. Lalu turunnya ini apakah valid untuk QM-nya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi seperti yang di video YouTube saya bahwa hati-hati kalau sudah menyentuh danger zone itu berbahaya. Ya, kalau masih roadblock itu masih dalam area pantau. Gitu. Roadblock itu hanya untuk menghalangi karena ada misalkan ya di sini ada setup buy QM, tapi katakanlah ya di tengah-tengah sini ada setup sell ya, lawannya setup buy, setup sell. Nah, di sini kita harus pantau gitu loh, apakah roadblock ini kuat untuk menurunkan harga lagi karena trennya sedang turun, atau roadblock ini lemah bisa di break. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, kalau ini menurut saya ini sudah terlalu tinggi QM-nya. Jadi ini betul, ini bagus, ini QM ini bagus gitu loh. Sudah ada over under pattern memang, tapi ini sudah jauh guys gitu ya. Nah, kalau misalkan sampai sini ya, nah supply ini loh guys ya, ini menurut saya ya, kalau misalkan ini naik ya, kan belum retest ya, belum retest untuk menjalankan QM buy-nya ya, ini naik. Nah, dari supply sini dia retest, ini pun saya masih mikir-mikir dari supply ini gitu guys, untuk mikir-mikir untuk entry buy gitu loh. Masih ada yang ganjel kalau menurut saya, karena ini supply dan sudah setengah perjalanan gitu guys ya. Katakanlah kalau kita tarik Fibo ya, katakanlah ini angka 100, ini 0 ya, katakanlah ya, ini kan sudah tengah-tengah itu sini ya 50 ya. Nah, ini sudah area istilahnya diskon ya untuk kita sell gitu loh. Misalkan ini trennya turun gini ya. Nah, ini level 50-nya, 50%-nya. Nah, untuk sini, untuk sell di sini, ini tuh masih mahal harganya, istilahnya gitu, masih premium. Tapi kalau sudah menembus 50%, nah batasnya itu di sini memang. Nah, kalau menembus 50% itu dikatakan harga diskon gitu loh. Kita mendapatkan harga yang terbaik untuk sell, untuk lanjut tren penurunan ini loh. Nah, gitu guys. Ya, jadi kalau menurut saya ini sudah kena danger zone. Jadi berbahaya bang untuk entry buy gitu. Memang benar ini QM gitu loh. Cuman kita butuh data yang lebih kuat ya untuk entry buy ini. Coba cek di daily atau weekly, bahkan sampai monthly, apakah tren globalnya sedang naik kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita ambil QM di sini ya, misalkan aja kita nggak terlambat, tentunya SL-nya di sini. Nah, ini sudah berjalan ya, tapi ini masih belum di break loh ya, masih belum ada indikasi kenaikan loh.
ya. Nah, ini konsep market structure ini. Di sini ada. Ini belum di break. Ini ada swing kecil ya. Nah, ini masih belum ngebreak, belum berhasil. Kalau ini ngebreak, terus ini turun, level QM yang kecil ini, saya setuju. Gitu, Bang. Ya, selama ini tidak di break, ya, sumbu ini tidak di break, kan kayak gini ya. Nah, sumbu ini tidak di break oleh body candlestick bullish, ya. Saya masih mikir-mikir untuk entry buy. Tapi kalau sudah di break, ya, kan dia kena supply ini nih, kemudian dia turun. Nah, saya akan ambil setup ini dengan SL di bawah sini, gitu. Resiko saya segini, tapi reward saya sebentar ya. Ini levelnya, ini SL-nya, ini kan sudah diambil ya, sudah diambil gini. Nah, dia retest, kemudian dia naik, maka kita bisa di sini TP bertahapnya. Karena ini sudah diambil gitu loh, entry point-nya diambil turun. Nah, sekarang saya mau entry QM yang di sini, gitu, untuk naik ke atas, gitu, Bang. Ya. Nah, tentunya kalau misalkan seperti ini, maka kita harus top down analisis ya dari time frame yang besar. Nah, kita juga bisa menggunakan trendan ini. Nah, jika ini break, ya, artinya struktur di break, ada indikasi naik, dia retest, kena ini, ya, supply ini dia turun retest, dan nanti jika level entry point-nya ini berpotongan dengan confluence ini, maka itu akan luar biasa hasilnya. Jadi hanya tinggal menunggu syarat ini, kalau menurut saya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita bisa lebih nah ini memperhatikan candle to candle-nya gitu loh. Candle-candle terakhir juga, swing-swing terakhir juga, itu masih kita lihat gitu loh, supaya analisa kita lebih kuat dan kokoh, gitu ya. Oke, jadi jangan lupa ya, teman-teman yang menggunakan killer setup, jangan lupa apabila menemukan semacam ini, ya, harga yang bereaksi di sini itu karena apa? Cek sebelah kiri. Ya, kalau masih kena roadblock, ya misalkan aja ya, misalkan roadblocknya itu ini, di sini, dia naik sini, kemudian dia turun. Kalau saya masih ambil, karena ini masih roadblock, bukan danger zone. Gitu. Ini masih saya ambil karena ini ya quick retest juga gitu loh, untuk naik ke atas gini ya. Tapi kalau sudah dari awal penurunan ini, nah ini sudah danger zone, berbahaya kayak gitu ya Bang ya. Ya semoga bisa membantu untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh di sini juga ada QM ya, high, low, higher high, dan lower low. Nah, ini bisa dijadikan target. Saya hanya butuh ini loh. Ini break dulu. Gitu. Tapi apakah salah Bang saya entry buy di sini? Ya nggak salah. Gitu. Nggak ada yang salah, yang benar. Ya, yang benar itu nanti ketika profit gitu aja guys. Ya, nggak apa-apa kok. Ya, ini namanya forward test. Memang harus latihan entry gitu loh. Saya juga nggak tahu ini nanti akan benar-benar break atau malah turun gitu. Karena kena danger zone ini turun, ini lanjut lagi penurunannya, lanjut tren turunnya. Ya bisa juga. Tapi bisa juga ini dalam konsolidasi. Karena ini ya anggaplah equal high ya, hampir sama ya gitu loh. Nah, ini juga hampir sama gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan di analisa market ini ya. Semoga bisa membantu ya. Jadi kalau menurut saya melihat seperti ini tadi, ketika saya cek candle to candle-nya, ketika saya cek reaksinya dari mana,
ya. Nah, akhirnya saya simpulkan saya butuh ini di break dulu kalau saya mau buy. Gitu. Ini di break, ini turun ya. Ini entry buy yang tepat, maka di sini adalah roadblocknya. Karena di sini sudah ada QM juga. Gitu. Ketika ini naik, maka roadblock ini menghalangi. Ini setup sell. Gitu. Ya. Nah, semoga bisa memberikan gambaran ya analisa ini ya. Oke, bagus Bang.